lalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu yang ketiga bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu yang keempat membacakan ayat suci Al-Qur'an, salah satu di antaranya adalah bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lalu kemudian akhirnya nanti kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Namun sebelumnya usikum wa nafsi bitaqwallah, saya berwasiat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Mari kita niatkan hari ini bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, sudah kelihatan gambarnya? Kita akan membahas sesuatu yang penting sekali, yaitu jejak para nabi di tanah haram. Jejak para nabi di tanah haram. Sebelumnya kajian kita ini nyambung ya, walaupun tidak rutin tapi masih nyambung ya. Masih ingat ya? Masih ingat? Masih? Belum ditanya apa yang ingat. Tahun berapa Nabi Yusuf lahir? Nah, tahun berapa Nabi Daud menikah? Ingat ya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, yang disebut jejak para nabi di tanah haram yang kita bicarakan hari ini, kita mulai dari pimpinan para nabi, bapak para nabi, tauhid, bapak tauhid. Siapa yang disebut bapak tauhid dan bapak para nabi? Ibrahim alaihissalam. Itu sepakat. Quran yang bilang. Ya, kalau kita pikir-pikir, kenapa nggak Nabi Adam? Gak usah pikir, kepanjangan. Lalu dibikinlah penelitian ilmiah, kenapa nggak Nabi Adam? Udah, jangan repot-repot. Ikutin aja apa kata Quran. Quran bilang apa? Ini ja'iluka linnasi imaman. Itu kata Quran. Aku, kata Allah nih, ini ja'iluka, akan menjadikanmu wahai Ibrahim, linnasi, pada seluruh manusia, imaman, pemimpin para nabi, pemimpin manusia bahkan. Jadi yang disebut pemimpin atau bapak para nabi adalah Ibrahim alaihissalam. Kenapa enggak Adam ya? Udah, nggak usah ditanyain yang kayak begitu. Sama dengan pertanyaan kenapa babi haram? Karena mengandung cacing pita. Kalau direbus 120 derajat, hilang, mati cacing pita. Apakah babinya jadi haram? Jadi halal? Kagak sama sekali. Ya, jadi yang begitu-begitu nggak usah dipertanyakan. Allah mengangkat Ibrahim, ya udah selesai. Adam gimana? Udah lewat masanya bertanya itu. Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ada 5 nabi sebelum Ibrahim. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ya, kalau dipikir-pikir kenapa ya? Kenapa ya? Enggak, udah, itu kebanyakan pikiran namanya. Masih banyak yang mesti ente pikirin, ya. Jejak para nabi di tanah haram, kalau begitu kita mulai dari jejaknya Nabi Ibrahim, betul? Ya, Nabi Adam kita akan ceritakan, Nabi Idris juga, Nabi Nuh apalagi udah habis dengan banjir, Nabi Hud juga, Nabi Soleh juga, karena udah lewat itu masanya. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Soleh dengan untanya udah lewat. Allah kasih petir, Allah kasih kiamat kecil yang membuat mereka mati bergelimpangan. Lalu kemudian tumbuh lagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai sholat kita nggak sah kalau tidak menyebut nama Ibrahim alaihissalam. Betul nggak? Sholat kita wajib itu tahiyat akhir itu kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan keluarganya. Nah sekarang pertanyaannya, seberapa kenal kita dengan Ibrahim alaihissalam? Seberapa akrab kita dengan Ibrahim alaihissalam? Seberapa dekat kita dengan Ibrahim alaihissalam? Panggilan Ibrahim apa itu? Haji ya? Haji orang bisa bilang panggilan Ibrahim. Lebih baik panggilan Allah Pak, karena labbaik Allahumma labbaik. Nanti kayak orang Iran panggilan Hussein. Maka itu labbaiknya labbaik kayak Hussein katanya orang Iran. Kata orang Syiah labbaik ya Hussein. Tidak, kita labbaik Allahumma labbaik. Adapun kalau mau dibilang panggilan Ibrahim ya silahkan, karena memang haji, jamarot, tawaf, sa'i itu adalah perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim tidak wukuf. Yang wukuf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibrahim alaihissalam juga mengatakan, juga memasukkan haji sebagai rukun Islam. Aneh nggak kedengarannya? Aneh nggak kedengarannya? Nabi Ibrahim
memasukkan haji termasuk rukun Islam. Aneh nggak? Kedengarannya aneh nggak? Kagak Pak. Kalau kita buka ayat suci Al-Quran, benar-benar fakta dan nyata bahwa Allah menyebutkan Ibrahim itu Islam, Muslim. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslim. Ya Muslim. Jadi Ibrahim Allah sebut Islam. Dan ada semua nabi, ada syahadatnya, ada salatnya, ada zakatnya, ada puasanya, ada hajinya. Semua nabi punya rukun Islam yang 5. Kita bongkar satu ayat saja, karena saya bukan cerita itu, masih jejak para nabi sambil menunggu. Karena kalau yang namanya jejak, kalau nggak ada gambarnya nggak asik, ya nggak? Betul nggak? Lagi di bawah kemarin kan? Iya. Nah, sahabatku sekalian, yang disebut ayat, misalnya contoh surat Shaf itu, Nabi Isa mengatakan dirinya Rasulullah. Jadi kalau disebut Rasulullah, antum yang jeli akan bertanya, Rasulullah siapa yang dimaksud? Zaman siapa? Nah, begitu. Rasulullah zaman siapa? Ini umat Islam yang cerdas sekali harus bertanya seperti itu, biar nyambung. Karena pertanyaan ini makin langka ditanya oleh orang-orang. Rasulullah, zaman siapa? Karena zaman tahun 2000 sebelum Masehi, Rasulullahnya namanya siapa? Ibrahim. Zaman 1420 sebelum Masehi, Rasulullahnya namanya Musa. Zaman 970 sebelum Masehi, nama Rasulullahnya namanya Daud. Zaman 930 sebelum Masehi, nama Rasulullahnya Sulaiman. Zaman 37 sebelum Masehi, zaman Herodes, nama Rasulullahnya Zakaria. Zaman tahun 30 sebelum 30 Masehi, nama Rasulullahnya Isa. Ente buka surat Shaf ayat 6. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah, aku ini Rasulullah. Kalau ente nggak percaya, kufur. Nabi Isa yang bilang, ini Rasulullah, aku ini Rasulullah, ilaikum, untuk kalian. Siapa itu kalian? Balik ke depan ayatnya. Ya Bani Israel. Kalau Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia. Gitu. Wa ma arsalnaka, kata Allah, illa kafatan linnas. Tidak aku utusin kau wahai Nabi Muhammad illa kecuali kafatan linnas. Kafah untuk keseluruhan annas, manusia. Zaman sekarang Rasulullahnya Nabi Muhammad. Berarti Rasulullah itu ada setiap masa. Sehingga karena Rasulullah ada setiap masa, maka syahadatnya juga ada setiap masa. Maka syahadatnya zaman Ibrahim, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, zaman Ibrahim. Karena Rasulullah ada di setiap masa, Rasul kan utusan, Rasulullah utusan Allah, maka syahadatnya di zaman Musa, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Karena Rasulullah ada di setiap masa, maka syahadatnya di zaman Daud, la ilaha illallah Daud Rasulullah. Karena Rasulullah ada di setiap masa, maka pada zaman Sulaiman, pada zaman Zakaria, pada zaman Yahya, terus syahadatnya sama, la ilaha illallah Isa Rasulullah, la ilaha illallah Zakaria Rasulullah, sampai Nabi Muhammad syahadatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi adalah khataman nabiyyin.
Jadi ini pertama kali awal jejak para nabi. Jadi semuanya nyambung, semuanya itu ada syahadatnya. Yang kedua, sholatnya. Ada nggak sholatnya? Semua nabi sholat. Semua nabi sholat. Bahkan iftitah kita dari iftitahnya Ibrahim. Betul nggak? Betul? Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, hadza Rabbi, ini Tuhan. Bulan malam-malam hilang. Paginya udah hilang. Begitu pagi, Ibrahim alaihissalam melihat matahari, hadza Rabbi, ini Tuhanku, hadza akbar, ini lebih besar dari bulan. Ternyata begitu lewat malam, matahari juga tenggelam. Bintang dijadiin Tuhan, matahari dijadiin Tuhan, bulan dijadiin Tuhan. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim bilang apa? Ini semua bukan Tuhan. Yang Tuhan itu apa? Allah, pencipta bumi, langit dan seisinya. Karena itu Ibrahim berkata, Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Itulah sampai diabadikan dalam sholat, yaitu sholat Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sholat 2 rakaat, gak pakai 5 waktu, sesukanya, gitu ya, seterus-terusan 40 waktu sampai zaman Nabi Musa alaihissalam. Betul? Dalam hadis Bukhari, sholat Nabi Musa, umatku kata Nabi Musa 40 waktu ya Rasul. Umatku nih 40 waktu. Tuh kata Nabi Musa, sahih hadisnya, Bukhari hadisnya. Coba, udah ya, kita colokin ya. Di mana? Oke, sip. Bahasanya udah bahasa Betawi, itu di Mare, di Sanu, di Mare ya. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jejak para nabi di tanah haram. Jadi, apa di mana tadi? Waktu bisa. Para nabi syahadat udah. Para nabi sholat udah. Para nabi zakat nggak? Zakat. Zakat semua para nabi zakat. Nggak ada yang nggak zakat. Karena zakat adalah pekerjaan kewajiban dari seluruh nabi kepada umatnya. Yang nggak zakat kena. Ya, zaman Nabi Soleh yang suka mainin timbangan dihasikat oleh Allah. Zaman Nabi ya. Nah, para nabi puasa nggak? Puasa. Buktinya apa? Ayat Quran Al-Baqarah 83, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum, seorang orang dulu juga puasa kata Allah. La'allakum tattaqun. Zaman Nabi haji nggak? Para nabi haji, itu buktinya. Ya, kita memenuhi panggilan Ibrahim. Nabi Ibrahim tawaf, Nabi Ibrahim sa'i, Nabi Ibrahim jamarat, dilanjutkan oleh Nabi Ismail, dilanjutkan oleh para nabi semuanya. Para nabi haji, Nabi Isa berhaji, Nabi Muhammad SAW menambahkan dengan wukuf, menambahkan dengan Muzdalifah, menambahkan dengan jamarat, itu Nabi Muhammad. Aqabah ula wusta dengan 3 hari, boleh nafar sani, boleh nafar awal, sehari pada zaman Nabi Ibrahim. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji adalah jejak para nabi seluruhnya. Itu dulu. Baik jemaah sekalian, kita mengawali dengan Ibrahim alaihissalam karena jejak para nabi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, kalau disebut tanah haram, maknanya apa? Di mana tanah haram itu di mana? Tanah haram di mana tanah haram? Mekah dan Mekah dan Mekah dan Mekah dan tuh ada gambarnya di atas, tuh ada tembok tuh. Yang di tembok, yang di tembok, yang di tembok. Syam. Aqsa. Ya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, ini saya mencari ada ini enggak? Ada clicker biasa seperti itu. Ini panjang? Ya, ada. Itu botol kan ditutup tuh. Nyentuh itu enggak? Ada sadar. Ini cuma mati deh.
Bismillahirrahmanirrahim. Jejak para nabi di tanah haram. Yang paling awal itu adalah kita mulai pembahasan dari Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam lahir di desa Ur, Babilonia 908 sebelum Masehi atau 2000 zaman Raja Mesopotamia. Beliau akhirnya hijrah dalam perjalanannya rihlah perjalanannya sampai ke negeri Mekah. Ya, ke negeri Mekah. Di sini membangun Ka'bah. Hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bangunan apa yang pertama kali dibangun di muka bumi?" Rasulullah menjawab, "Masjidil Haram." Ditanya lagi oleh Ibnu Abbas, "Kemudian apa ya Rasulullah?" "Masjidil Aqsa." "Kemudian apa ya Rasulullah? Berapa jarak lamanya ya Rasulullah?" Kata Nabi menjawab, 40 tahun kemudian. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, 40 tahun kemudian membangun Masjidil Aqsa. Dua masjid inilah yang disebut dalam Al-Quran, Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan seterusnya. Ini dua masjid ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Subhanallazi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya asra bi abdihi lailan minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, kepada ke masjidil aqsa, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha melalui kubah ini. Terima kasih kok. Terima kasih ya kok. Jadi jemaah sekalian, ini loh, ini faktanya, ini jejaknya. Jadi dengan demikian, ya kita harus bongkar kalau jejak para nabi di tanah haram, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Adapun tanah haram yang ketiga itu adalah Masjid Nabawi. Dan hadisnya ada memang di awal yang tadi saya ungkapkan, tuh, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tusadda ar-rihalu illa ila salasatil masajid. Tidak boleh memaksakan diri, maksudnya bukan, ini terjemahannya kurang pas kelihatannya ya. Tidak boleh memaksakan diri dalam perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Ila salasal masjid. Illa ila salasal masjid. Kecuali kepada 3 masjid. Masjid itu adalah masjidi, yaitu masjidku Hadza wa Masjidil Haram, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Ini 3. Kenapa? Dari 25 nabi, 18 hidupnya di Aqsa. Coba dibayangin, dari 25 nabi dan rasul, 18 hidupnya di Aqsa. 18 nabi hidupnya di Aqsa. Dari 18 itu, dari 25 itu 2 orang hidupnya di Masjidil Haram. Itulah Nabi Muhammad dan Nabi Ismail. Selebihnya macam-macam. Ada yang di India, di Adam, ada yang di Yaman, ada yang di Bethlehem, Nabi Yunus, ya, dan seterusnya. Tapi 25 nabi dan rasul, 18 di Aqsa. Itulah sebabnya ente harus ikutin hadis Nabi, memaksakan diri untuk berangkat ke Aqsa. Penting nggak? Penting. Siapa yang di sini pakai mobil? Udah tahu jawabannya. Disuruh jual mobil lo. Lah kan ada hadisnya, jangan memaksakan diri kecuali 3 masjid. Jadi ketiga itu mesti maksa ente. Hadisnya gampang dipahaminya. Anak kecil kalau jangan dipaksa kalau makan, kecuali sarapan. Saya ulangin, anak kecil jangan dipaksa kalau makan, kecuali sarapan. Artinya apa? Sarapan perlu dipaksa. Begitu juga dengan sopan santunnya, Nabi mengatakan jangan memaksakan diri dalam perjalanan, kecuali 3. Maksa itu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu di tanah Saudi Arabia gampang. Kalau Masjidil Aqsa kan jauh perjalanan. Dulu pakai onta.
Sampai-sampai Hafsah binti Umar bin Khattab, istri Nabi yang mulia ini, istri Nabi yang suci ini, Ummahatul Mukminin ini, bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami yang nggak mampu bagaimana? Nabi bilang apa? Punya minyak nggak? Punya minyak, kasih untuk orang yang kafir. Kasih minyak untuk orang yang kafir. Sakit kalau kita nggak mampu, minimal support lah, gitu loh. Kalau ente nggak bisa kafir, minimal support lah orang yang mau kafir. Kok minyak? Ya zaman dulu kan minyak yang paling berharga untuk kafir. Kan malam-malam pakai lampu, kalau nggak nyusul ente ke jurang gitu loh. Karena itu berharga sekali untuk melakukan perjalanan. Jadi jamaah sekalian, jejak para nabi kita awali di situ. Memang nggak bakal sekali ketemu, nggak bakal sekali beres karena para nabinya 25, gitu ya. Jadi jamaah sekalian, awal Nabi Ibrahim awal lahir di Saul, Babilonia, Irak. Kemudian ketika usianya 52 tahun, beliau menginjakkan kaki di Masjid Al-Haram, Masjidil Haram. Zaman dahulu tidak ada prasasti menulis jamaah. Oh jamaah, nggak ada prasasti menulis. Zaman dahulu bukti untuk berkunjung itu mencari tanah yang lembek untuk diinjak. Tandanya sudah berkunjung, diinjak, jelek gitu. Maka ada tanda capnya. Nah ini dijaga, dipelihara sampai hari ini, sampai detik ini. Itulah yang disebut Maqam Ibrahim di depan Ka'bah. Itu prasasti bukti di mana Nabi Ibrahim pernah ke situ. Kalau ente kasih, ente lihat nanti Maqam Musa, Maqam Isa, Maqam Zakaria. Zaman dulu kagak ada tanda tangan, nggak ada tanda tangan prasasti. Sama ya, kayak zaman sekarang balik lagi sebagai tanda kan ada stempel tangan, clock gitu kan, di semen kan, stempel kaki di kalau kaki di semen, clock di Los Angeles sampai di mana tuh? Biar Beverly Hills di mana di Amerika tuh? Ya kalau artis-artis tuh clock pernah gitu. Zaman sekarang di restoran, pernah berkunjung di restoran, di foto terus dipajang gitu, benar nggak? Ya, zaman sekarang, oh ada siapa nih? Foto dipajang tuh pernah kesini, itu zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu kaki jeplok begitu. Nabi Isa ada tempat berkunjung di gereja-gereja itu dipelihara oleh mereka. Inilah jejak yang awal. Akhir kala Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian meletakkan Ismail, ya, meletakkan Ismail 1880 sebelum Masehi di Masjidil Haram dan meletakkan Ishak 1978 di Masjid Al-Aqsa. Pertanyaannya, Al-Aqsa yang mana? Yang ini apa yang itu? Yang ini apa yang itu? Yang ini apa yang itu? Itu sama. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak sah rasanya bicara jejak para nabi tanpa bicara Aqsa. Al-Aqsa di mana Nabi Ibrahim meletakkan Ishak di sana, lalu kemudian Ishak menikah dengan Rebeka. Ishak menikah dengan Rebeka atau Ribqah. Kalau kata Islam Ribqah, kalau kata Yahudi Rebeka, kalau kata Kristen Rachel. Kebalik, kalau kata Yahudi Rachel, kalau kata Nasrani Rebeka, kalau kata Islam Ribqah. Ishak menikah dengan Ribqah melahirkan Nabi Yakub. Yakub menikah dengan Leah, Bilha, Zilpah dan Rachel, namanya sama, bukan orangnya beda ya. Itu punya anak 12. Nah, jadilah suku turun temurun Yahudi di sini. Sedangkan di sini, Ismail menikah tidak menghasilkan para nabi, tapi di sini para nabi. Ya di sini damai, tentram, di sini berantakan karena Yahudi mulai membangkang kepada setiap para nabi. Nah, kemudian Nabi Ibrahim hijrah lagi di desa Ur atau Hebron, sekarang Hebron, Ebra, desa Ur, desa Ebra. Maka wafatlah Ibrahim alaihissalam di Hebron. Jangan sekalian, kalau Anda berkunjung ke sana, Anda akan menemui banyak makam Nabi Musa, makam Nabi Isa, makam Nabi Syuaib, makam yang dimaksud bukan kuburan, tapi monumen.
tanda. Sebagai contoh ada makam Nabi Syuaib, ya, di antara Yordan dan Israel. Bukan di bawahnya itu ada kerangka Nabi Syuaib, bukan. Tapi memang dalam tarikh diceritakan Nabi Syuaib wafat di pegunungan itu. Di mana? Wallahu a'lam. Maka untuk menandai Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187 membangun makam Nabi Syuaib. Nabi Yunus misalnya, setelah dimakan ikan, dilepehin lagi sama ikan, Nabi Yunus tobat. Tobat itu berada di sekitar Bethlehem, Baitul Laham, sekitar situ. Maka Sultan Salahuddin membangun sebuah makam Nabi Yunus. Di mana? Di bawahnya ada kuburannya nggak? Ada kerangkanya nggak ada. Tapi diyakini sekitar situ. Nabi Musa alaihissalam wafat di Gunung Tursina. Di mana? Wallahu alam, sekitar sinilah, sekitar bukit lah. Di antara bukit itu ada bukit yang hening, yang tanahnya datar, yang ada tanda-tanda. Nah, kurang lebih di sini, gitu kan? Tapi wafatnya kapan? Wafatnya 1360 sebelum Masehi. Mau digali, berapa jauh gali? Karena itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membangun sebuah tempat makam Nabi Musa. Di bawahnya ada kerangka Nabi Musa nggak? Belum tentu. Bukan nggak ada, belum tentu. Bukan ada juga, belum tentu. Karena wafatnya di sekitar situ. Illa, kecuali hanya ada 2 nabi yang jasadnya, yang kerangkanya benar-benar ada di bawah makamnya. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau wafat di Hebron. Di Hebron itulah, di tempat wafat Ibrahim itulah beliau dikuburkan dan ada di bawah Masjid Ibrahimi di Hebron. Itu. Dan yang kedua, yang betul-betul wafat di situ, dikubur di situ, dan ada jasadnya di bawah itu, Nabi kita Muhammad SAW di Masjid Nabawi di Madinah. Unik ya, hanya ada 2 nabi yang betul-betul kerangkanya, jasadnya, bukan kerangka, jasad utuh, ya, jasad utuhnya ada di bawah makam itu. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Orang yang pergi haji sebelum tahun 80 itu bisa pegang tanahnya. Tahun 70-an itu bisa pegang tanah kuburan Nabi. Ya, almarhum buyut kami juga begitu cerita, ya, megang tanahnya. Lalu kemudian dikerangkeng kagak boleh. Sekarang malah dari jauh, pegang pintunya aja kagak boleh, gitu ya. Karena pemerintah Saudi Arabia ya menjaga, bagus saja. Dan makam Nabi Ibrahim sebelum tahun 92 itu orang yang ke Aqsa bisa turun ke Masjid Ibrahimi. Ada nanti saya putarkan. Di bawahnya itu bisa pegang kuburan Nabi Ibrahim, dan di bawahnya ada Nabi Ibrahim alaihissalam, bisa pegang tanahnya. Namun sejak peristiwa 92 ketika Israel masuk dan menembaki orang Islam yang lagi sholat, itu digembok, dikerangkeng, digembok, tidak boleh lagi dilihat kecuali kita melihat dari jauh. Dari jauh, pagar gitu, pagar dari sini ke sini deh, dari sini ke pembatas ini kita melihat, oh di situ makam Nabi Ibrahim, nggak boleh lagi pegang, begitu. Hanya 2 nabi, begitu. Hanya 2 nabi. Zaman sekarang dimuliakan Allah, jejak para nabi ini menambah keimanan, menambah kemantapan, menambah keyakinan bahwa apa? Ternyata semuanya satu. Ternyata benar firman Allah, amana billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat wa ma utiya ala Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Dan kami beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, kepada Ishak, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, wa asbat dan anak cucunya Yakub, wa ma'utiya Musa, kepada Musa, wa Isa dan Isa, wa nabiyyuna min rabbihim, dan semua nabi dari Tuhan.
la nufarriqu baina ahadin minhum. Allah enggak beda-bedakan satupun di antara mereka. Apa? Wa nahnu lahu muslimun. Kami orang muslim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal lahu ajrun hasan. Dan barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat pasti jadi orang yang merugi. Ini pentingnya mengaji jejak para nabi. Akhirnya kita makin yakin, hakul yakin, ainul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah turunkan Yahudi. Manusia yang membuat Yahudi itu. Kapan dibuat? 930 sebelum Masehi. Siapa yang buat? Yuda. Kenapa dibuat? Untuk menandingi Islam. Siapa yang buat? Namanya apa? Yahudi. Diambil dari nenek moyangnya Yahuda. Nasrani, Kristen, bukan agama, juga dibuat. Siapa yang buat? Paulus. Sama siapa? Raja Konstantinus. Bersama siapa? Ibunya Ratu Helena. Kapan dibuat? 325 Masehi. Kapan itu? Konsil Nicea tahun 325. Makanya ketika kita ngaji sejak para nabi, ketika datang ke sana makin yakin, kita yakin dengan mata kepala Anda sendiri. Anda menyaksikan bahwa semua gereja yang dibangun sebelum tahun 325, ane jamin 3 kali, ane jamin pasti punya mihrab, punya kubah, dan menghadap kiblat. Kecuali gereja yang dibangun sekarang, yang tahun-tahun sekarang baru kada ada mihrabnya. Tapi semua gereja tua yang dibangun di masjid di daerah Tanah Haram Yerusalem, dibangun sebelum 325, pasti punya mihrab, punya mimbar, punya kubah, dan menghadap kiblat. Pasti. Artinya apa? Mereka sholat. Surat Syu'ara, surat Ibrahim itu menceritakan, surat Maryam, Nabi Isa itu nabi yang sholat. Bahkan Nabi Isa disebutkan tidak pernah meninggalkan sholat seumur hidupnya. Karena gereja itu dahulu adalah masjid. Ya, masjid. Ada jamaah ini, kalau kita lanjutkan ya, perjalanan Nabi pun sama dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW 610 diangkat sebagai Rasulullah, membangun Ka'bah, menyempurnakan Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pada tahun 620 hijrah dari Mekah ke Masjidil, bukan hijrah, perjalanan rihlah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa 620. Pertanyaan saya tadi, yang mana yang Aqsa? Yang ini apa yang itu? Yang mana jawabannya? Ini apa itu? Semuanya Aqsa. Jangan beda-bedakan. Jangan mengatakan, oh, Aqsa yang benar itu, bukan ini. Enggak, Pak, enggak begitu. Enggak begitu, coy. Nih, saya jelaskan dengan gambar. Ya, Nabi Muhammad SAW datang dari Masjidil Haram, memang ke sini. Untuk rapat akbar bersama para nabi dan rasul. Nabi Muhammad sebagai imam, makmumnya semua para nabi. Ya, bukan mimpi ini. Allah menghadirkan ruh para nabi untuk hadir bersama Nabi Muhammad SAW. Tetapi berangkatnya melalui yang ono. Hadirnya ke sini, berangkatnya ke Sidratul Muntaha melalui ini. Paham deh? Jaraknya kurang lebih 300 meter. Berdasarkan apa? Nukilan sejarah yang dilakukan sendiri oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, beliau yang membebaskan Al-Aqsa kan? Betul? Tahun 620 Masjidil Aqsa dipegang oleh siapa? Romawi. Umar bin Khattab membebaskan dari tangan gereja, dari tangan Romawi, dari tangan gereja pendeta yang namanya pendeta Sopranos. Tahun berapa? 646.
dibebaskan. Ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada para penduduk, dari mana kekasihku Mi'raj? Oleh penduduk sekitar tahun 646 itu ditunjukin ada sebuah tempat yang unik, berbeda di antara yang lain. Batunya datar, nggak ngambang ya. Itu yang pernah lihat batunya ngambang itu Photoshop, nggak ada Photoshop itu ya. Nah, batunya agak unik dan Nabi Muhammad SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha dari situ. Kalau begitu kata Umar, tempat ini mesti dijaga, mesti diabadikan. Maka Umar bin Khattab membangun sebuah tempat segi 8. Ini dia segi 6, 2, 3, 4, 6. Kenapa dibikin segi 6? Supaya tidak dijadikan masjid, tidak ada kubahnya tadinya, tidak ada mihrabnya. Oleh Khalifah Marwan ibn Hakam, Khalifah Marwani, ya, Malik ibn Marwan, bukan bin Hakam, Malik bin Marwan, dibangun dengan kubah oleh Khalifah siapa? Malik ibn Marwan, dibangun dengan kubah. Lalu ketika udah lewat masanya Khalifah Malik ibn Marwan, masuk Khalifah Turki Utsmani, dihias dengan pernik-pernik, dengan ayat-ayat, dengan segala macam itu dihias oleh Turki Utsmani sampai sekarang. Jadi ini bagian dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sebuah kompleks, tadinya tanah kotak, tanah luas. Di bawahnya ada masjid yang dibangun oleh Nabi Daud dan kemudian menjadi kerajaan Nabi Sulaiman. Di mana itu? Di bawah ini. Namanya Masjid Al-Qadim. Jadi rangkaian ini adalah sebuah rangkaian perjalanan suci. Nah, paktilas jejak para nabi. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa turunnya, lalu berangkatnya dari sini. Ini disebut Kubah Sahra, Masjid Sahra. Sekarang karena ijtihad para ulama di sana dijadikan masjid. Kenapa? Buat orang tua, buat kakek-kakek, buat nenek-nenek. Karena jalan ke sini lumayan 300 meter jauh, juga ada tangga ke bawah, tangga naik, maka orang-orang penduduk di sekitar situ menjadikan ini sholat untuk sholat maghrib, subuh dan isya. Zuhur, asar tutup ke sini semua. Tapi kalau subuh dingin pakai di sini. Ya, maghrib, isya, malam di sini. Hujan di sini dipakai. Tapi kalau zuhur dan asar tidak, di sini semua. Begitu. Ya, jadi jamaah sekalian, kalau kita lihat masjid ini, Kubah Sahra ini, di bawahnya ada, dalamnya kayak begini, luarnya begini, dalamnya begini. Ya. Di bawahnya, tangga turun ke bawah. Di bawah ini, di bawah Masjid Sahra ini, di bawahnya ada ini. Turun tangga di sini. Disinilah bangunan yang asli zaman Nabi. Di atas tadi bangunan Malik ibn Marwan. Kubah dan hiasannya oleh Khalifah Turki Utsmani. Tapi di bawah ini adalah tempat Nabi hijrah, mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di bawahnya kayak begini. Salat di sini, menghadap kiblat, khusyuk dengan menyandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabi pernah di sini, mi'raj dari sini, ke Sidratul Muntaha dari sini. Ya Allah, pengen kan? Makanya jual mobil lo. Nggak perlu jual sih, 15 juta sampai bolak-balik, makan enak, hotel mewah, ya, karena cuman deket lah. Saudi Arabia lewatin ke atas, deket lah. Ya, jadi masjid ini pun dihormati, ya, bukan berarti ini tidak dipelihara, dipelihara semuanya.
Kenapa? Karena begini ayatnya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi di sini ada 5 masjid jamaah. Ada 5 masjid. Ya. Ini dia tempat Nabi turun. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang ini disebut Masjid Qibli. Masjid apa? Qibli, yaitu tempat kiblat pertama umat Islam ke sini, bukan ke Ka'bah. Ini kiblat pertama umat Islam. Ini kiblatnya. Di bawahnya ada istana Nabi Sulaiman. Di bawahnya ada Masjid Al-Qadim. Masjid Al-Qadim yang di atasnya ini sama dibangun oleh Herodes yang bangun dulu. Khalifah Malik ibn Marwan menyempurnakan, Khalifah Turki Utsmani menyempurnakan sampai sekarang. Namun bangunan asli yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bertanya para nabi itu di bawahnya, karena erosi bukan erosi dong, tanah makin ke bawah itu. Kalau di pinggir laut kan itu apa? Erupsi dan sebagainya, apalah ya, bukan korupsi yang pentingnya. Itu makin ke bawah dan makin di atas, dan di atas bangun lagi. Di bawahnya itu ada, nah ini di bawahnya. Ini di bawahnya. Disinilah ada kubah kecil ya, ada mihrab kecil ya. Disinilah ibu-ibu, bu, lihat ya, disinilah Bunda Maria alias Siti Maryam alias Maryam berkhalwat dan didatangkan oleh Allah buah-buah dari surga dan dikunjungi oleh Nabi Zakaria. Di sini tempat ibu kita Maryam. Yang kemudian datang malaikat bilang bentar lagi hamil gitu. Di sini. Ya, di sini. Di sini ya, bukan di sini, di sini, bukan di sini. Kepengen nggak datang ke sini? Pengen. Jual handphone lo, berangkat. Kalau kita nggak menginjakkan kaki di jejak para nabi, nggak mantap rasanya. Belum lagi saya nanti ya, ini udah waktunya jam 1. Belum lagi ya, insya Allah kalau nanti ada jejak para nabi seri kedua, itu sampai pas-pasan habis ya lagi. Laptop. Oh, baterainya pas habis. Emang kelihatan lebih mesti kelar kayaknya. Ya. Nah, di dalam masjid. Oh iya Pak, ini nggak ngecas nih. Maaf. Nggak ngecas dia kedap kedip aja. Nah, baru dikasih kedap kedip ke mantan. Ya. Nah, di dalam masjid Al-Aqsa, di bawahnya itu masjid yang asli disebut Masjid Al-Qadim yang awal. Itulah yang dimaksud dalam hadis Nabi ketika Ibnu Abbas bertanya, bangunan apa yang pertama kali dibangun ya Rasulullah? Masjidil Haram, kata Nabi. Kemudian apa? Masjidil Aqsa. Yang Al-Qadim itu bukan yang atas itu, yang atas yang bangun Herodes tahun 37. Tahun 37 Masehi. Ya, persis Nabi Isa wafat. Yang atas itu Nabi Isa 2 tahun 3 tahun wafat dibangun sama Herodes. Lalu kemudian disempurnakan oleh Malik ibn Marwan 632 kalau saya tidak 603 wafat Rasulullah 642 642 52. Lalu kemudian Turki Utsmani yang bangun di atas itu. Di bawahnya masih original Al-Qadim. Di samping Masjid Al-Qadim ada tangga ke bawah, itu disebut Masjid Marwani. Masjid Marwani. Di samping kanan itu ada masjid original juga, hanya dibuka waktu tertentu, Masjid Buraq. Masjid Buraq kecil masjidnya, di bawah kurang lebih 20-30 meter gitu ya. Di bawahnya ada 20-30 meter turun tangga ke bawah, 40 meter itu. Di sana ada Masjid Buraq.
1. Masjidil Aqsa, 2. Masjid Marwani, 3. Masjid Burak, 4. Masjid Aqsa yang sekarang Kibli tempat Nabi sholat, Kibli, dan kelima yang banyak Masjid Safra. Ada 5 masjid di kompleks Masjidil Aqsa. 5 masjid di kompleks Masjidil Aqsa. Yang paling besar Masjid Kibli, di sampingnya bawah Masjid Marwani, sampingnya Masjid Burak, di bawahnya lagi Al-Qadim zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Zakaria, dan Nabi Siti Maryam. Seberang 200-300 meter ada masjid itu. Ini awal jejak Nabi. Di sini Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya hidup, Nabi Isa hidup, Nabi Musa belum pernah, cuma lihat dari jauh. Kenapa? Masuklah kemana? Ke Mesir, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi Musa belum sempat. Begitu diajak oleh Nabi Musa, ada tokoh orang-orang yang kuat perkasa. Apa kata orang Israel? Engkau saja sahabat Tuhanmu yang kesana. Kurang ajar kan? Belum sempat, tapi di sekitar situ begitu. Kita baru bicara jejak Nabi di awal. Belum kita lebih detail lagi para Nabi yang lain, bagaimana ceritanya Nabi Muhammad, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan peninggalan-peninggalannya. Dan yang unik, insya Allah nanti ya, mohon izin tanggal 21 Oktober saya kembali ke Yerusalem. Ya, 20 Oktober sampai 13 Oktober, 1 November, tanggal 1 November baru ada di Indonesia lagi. Nanti saya bawakan oleh-oleh. Kemarin saya foto-foto tapi belum jelas. Nanti saya bawakan oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Oleh-oleh asli Nabi Isa alaihissalam dikafankan, disolatkan. Adanya di gereja, ya, di gereja Makam Suci ada urutan-urutannya. Nabi Isa disalib kata mereka, tapi nggak mikir. Habis disalib kemudian diturunkan, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Persis prosesi kita orang Islam. Adapun sekarang pakai jas, pakai dasi, gua nggak tahu dia mau ketemu siapa. Akhir kalam, tinggal 5 menit saya buka dengan tanya jawab. Tafadhol. Ustaz, mau lanjut itu Ustaz, pembahasan perspektif Ustaz tentang musibah Mina yang hangat kemarin. Baik, mati aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan saya tentang peristiwa Mina. Mestinya digambarkan nih. Benar pakai ini. Alhamdulillah saya berada di sana. Segala puji bagi Allah, saya berada di sana saat kejadian. Ya, begini Pak. Ini Musdalifah. Pemerintah Saudi Arabia telah menyesuaikan dengan hadis Nabi, dari Musdalifah kita ke Mina. Istirahat, menjelang pagi kita melontar. Ya, Arafah dulu, dilengkap lagi. Ini Arafah. Masa itu keban. Ini Arafah. Habis bermalam di Arafah, pagi-pagi kita keluar ke Musdalifah. Ambil batu. Didinya, ambil batu, tipuknya. Nggak boleh. Sini. Habis dari Musdalifah, ambil batu, kita ke Mina. Habis dari Mina, Jumratul Ula, Wusta, Aqabah, kita ke Tawaf. Ya, saya ulangi. Ini peristiwa haji. Arafah, habis Arafah, Musdalifah, ambil batu, habis Musdalifah, Mina, nimpuk. Habis Mina, tawaf. Habis tawaf, sa'i, tahallul, kelar. Jadi Pak Haji. Urutannya.
bukan orang Syiah kalau nggak melanggar, bukan orang Syiah kalau nggak membangkang. Orang Syiah dari Arafah, Musdalifah, dari Musdalifah langsung tawaf, habis tawaf baru ke Mina. Beradu nggak? Aduh. Itu dia kejadiannya. Kalau nggak dicontohin nggak paham. Begitulah kejadiannya, Ji. Dari wukuf di Arafah, dia ke Musdalifah. Dari Musdalifah orang mah ke Mina, dia tawaf duluan. Karena dia menguruskan rukun dulu. Karena rukun haji kan 5, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, selesai hajinya. Wajib haji itu bermalam di Musdalifah, melontar jamrat Aqabah, itu bermalam di Mina, itu wajib haji. Rukun cuma ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Dia begitu, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Masih bawa gembolan, masih bawa anak, masih bawa batu. Dari tawaf dia ke Mina. Akhirnya orang-orang yang benar habis wukuf Musdalifah menuju Mina, beradu. Di tengah-tengah ada orang Indonesia, dari sini orang Afrika, orang Nigeria, gede. Dari sini laknatullah orang Iran, orang Syiah, yang dia saya rekam teriak-teriak, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Itu dengar sendiri dah, nggak ada deh. Nah, kedengar kelihatan ya, minimal kedengaran deh. Oh, di handphone yang satu. Oh, di handphone yang satu ya. Perlu nggak kamu puterin? Perlu. Saya ada buku dah. Masa nggak percaya? Ya, harus ada saksi, betul. Perlu. Biar seorang, 2 orang, 3 orang yang melihat saksinya. Karena saya di sana, Pak. Ya, baru pulang haji nih. Cium tangan dong sama gua. Nah, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Ya, akhirnya begitulah. Dari 700 sekian yang wafat, 470 diantaranya laknatullah mereka. Kalau nggak mau dicari gampang, dicari susah. Suka nggak bersahabat nih gini. Mana ya? Nah ini apa? Nah ini kali. Mereka teriak, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain sebelum kejadian. Bahkan sahabat kami yang berada di lokasi dan dia ketimpa, gencet, lalu dia bangun kembali. Saya mengajak dia dan dia mengatakan dia bersumpah demi Allah, dia bersumpah. Dia mendengar dan menyaksikan orang-orang teriak labbaik ya Husain sebelum kejadian. Sebelum kejadian, dia mendengar dengan langsung. Ini juga Allah Karim. Nah ini mungkin. Nah, ini peristiwanya ya. Dan ini setelah peristiwa. Bohong masuk dalam kontainer, bohong. Nggak ada itu masuk mayat dalam kontainer. Semua sudah dikuburkan dengan baik. Masuk kontainer, bohong. Yang menyebarkan itu mudah-mudahan matinya di kontainer. Bohong, itu fitnah. Ya. Itu fitnah. Mana dia ya? Labbaik ya
ya Husain, saya penasaran juga kalau nggak keluar. Mereka berteriak sepanjang jalan. Baik ya Husain, baik ya Husain, tapi kalau lama kejadian. Ini mungkin